Training pada pagi hari ini kita akan membahas tentang good hygiene practice ya, atau kalau bahasa zaman sekarangnya itu adalah PRP, Prerequisite Program atau program persyaratan dasar. Di training sebelumnya kita sudah membahas tentang HACCP ya, kita sudah tahu tentang HACCP adalah sebuah sistem atau sebuah tools gitu ya, yang kita gunakan untuk menganalisa bahaya ya pada proses pembuatan produk kita, mulai dari penerimaan bahan baku, kemudian bahan bakunya itu sendiri gitu ya, sampai dengan produk jadi, sampai dengan pengiriman produk jadi ya. Bahaya yang dianalisa itu ada di sepanjang rantai proses produksi, itu HACCP ya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang PRP, tentang tadi prerequisite program, tentang program persyaratan dasar. Ya, jadi ini adalah sekumpulan aktivitas yang sudah harus ada sebelum kita mengimplementasikan HACCP. Ya, kan kemarin di HACCP kita belajar tentang pengendalian bahaya di proses produksinya. Kalau kita misalnya nih mau melakukan proses produksi untuk susu deh gitu ya, kita mau jualan susu, ngambil susu di Vapet gitu ya, mau dijual. Oh, kita tahu di susu itu dari analisa bahaya di HACCP ya, kita tahu kalau di susu mengandung bakteri gitu ya, ada salmonella, ada E. coli. Bagaimana cara mematikannya? Oh, cara mati ini adalah dengan melakukan pemanasan. Kita melakukan pengendalian terhadap pemanasannya. Bakteri patogen matinya setiap berapa lama sih gitu ya? Nah, di situ di HACCP semuanya dibahas. Nah, di PRP kita membahas apa yang harus kita lakukan sebelum kita menetapkan ngerebus susunya berapa lama. Ya, nanti kita lihat ada persyaratan apa saja sih. Output training dari hari ini ya, apa yang kita harapkan ya pada hari ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang ada di sini diharapkan untuk bisa memahami konsep good hygiene practice. Ya. Kemudian yang kedua, memahami prinsip kontaminasi pangan dan pengendaliannya. Dan yang ketiga, memahami persyaratan yang dibutuhkan dalam menjamin keamanan pangan. Apakah makanan Anda sudah aman atau belum ketika kita mengkonsumsi makanan kita setiap hari gitu ya? Apakah kita sudah yakin nih makanan ini aman atau belum? Karena ternyata ya dalam kehidupan sehari-hari nih sering terjadi yang namanya kontaminasi makanan. Bahkan mungkin sering terjadi sama kita sendiri. Ya, bisa dilihat di layar Bapak dan Ibu dan adik-adik semua di sini ya. Ditemukan ada koin ya, ada koin uang 500 perak gitu ya di dalam makanan yang dibeli. Ya, jadi ada promo cashback gitu ya. Nah, padahal kan di uang kita tahu ya, uang adalah salah satu benda yang paling banyak nih kontaminasi mikrobiologinya. Ya, jadi dengan masuknya uang nih ke dalam makanan, maka ada potensi kontaminasi mikrobiologi. Kemudian di sini ditemukan potongan kuku. Ya, potongan kukunya hitam lagi gitu ya, ditemukan di makanan. Ya. Jadi ini ada dua potensi kontaminasi. Di sini ada dua potensi luka ya atau penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama bisa jadi dia benda asing. Ketika tertelan gitu ya, tertelan dia pasti akan melukai saluran pencernaan kita. Dan yang kedua, mungkin ukurannya besar nih Kak, nggak mungkin tertelan lah kalau ukurannya sebesar ini. Nah, ini bisa jadi dia berpotensi membawa bakteri ya. Kita lihat ya kukunya warnanya ada hitam-hitamnya gitu. Jadi kemungkinan besar ada bakteri yang terkandung pada kuku tersebut. Menempel ya. Kemudian yang ketiga ini kita lihat ada karet ya di sini ya. Ada karet di dalam rempeyeknya gitu ya, di peyeknya ini ternyata ada karet, yang mana kita tahu karet adalah bukan benda yang bisa dipanaskan. Ya, bukan bisa dipanaskan di suhu yang terlalu tinggi gitu ya, sehingga apabila ditemukan sampai ditemukan karet pada rempeyek, maka ada potensi kontaminasi kimia ya, migrasi dari zat kimia yang ada pada karet tersebut berpindah ke rempeyeknya. Oke. Kemudian ini ada puntung rokok ya di dalam nasi goreng yang dimakan ya, ternyata mungkin tukang nasi gorengnya masak sambil ngerokok gitu ya, kemudian puntungnya masuk ke dalam nasi gorengnya. Ya. Selanjutnya ini ada tikus. Tikus masuk ke dalam sup.
Ya udah mateng nih tikusnya kayaknya ya. Sehingga ya jelas lah ya di sini ada bakteri, ada benda asing dan segala macam ya yang ada di dalam panci ini. Ya, jadi namanya bahaya itu macam-macam nih. Kalau di sini nih kita lihat ada bahaya baut yang datangnya dari mana sih biasanya? Kalau baut biasanya dari mesin. Ya, ini adalah pecahannya dari si baut tadi nih. Pecahannya ada di dalam yang mana kalau ini sampai tertelan, ya, maka dia berpotensi untuk menyebabkan luka ya pada saluran pencernaan. Kemudian di sini adalah contoh bahaya mikrobiologi. Ya, bahaya yang disebabkan mikrobiologi mana? Nih ya ada jamur pada butter yang disimpan. Biasanya disebabkan oleh kesalahan penanganan. Ya. Kemudian selanjutnya ada karat di kaleng yang digunakan di bahan kemas. Ya, ini adalah sumber bahaya dalam bentuk kimia, ya, perpindahan zat kimia dari karat ini ke makanan yang disebabkan ketidaksesuaian bahan kemas. Ya, jadi bahaya tersebut munculnya dari bahan kemas. Migrasi ya dari bahan kemasnya masuk ke dalam makanan. Ini adalah penggunaan kemasan yang tidak sesuai, ya, pemalsuan kemasan. Kodeks pernah menyebutkan bahwa adalah hak semua orang untuk mendapatkan makanan yang aman. Oleh sebab itu, Kodeks membuat standar-standar ya yang dijadikan acuan untuk keamanan pangan di dunia. Kodeks ini siapa sih sebenarnya? Kodeks ini adalah salah satu badan atau lembaga hasil bentukan antara FAO ya dan WHO. Ya, FAO adalah Badan Pangan Dunia, WHO adalah Badan Kesehatan Dunia. FAO dan WHO bekerja sama membentuk sebuah lembaga yang mengatur tentang keamanan pangan dunia. Ya, jadi kodeks ini under PBB, under UN. Nah, selain aturan dari kodeks nih, ternyata di Indonesia juga ada. Kalau kita ngelihat ke UU Pangan nomor 18 tahun 2012 ya, ada statementnya adalah setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi maupun dari perorangan sehingga keamanan pangannya terjamin. Ya, jadi di tahun 2012 Indonesia sudah mulai mewajibkan keamanan pangan. Semua yang bergerak di industri makanan ya sampai dengan yang menyajikan gitu ya harus bertanggung jawab pada keamanan pangan untuk produknya. Ya, jadi Bapak Ibu dan adik-adik semua yang punya niatan gitu ya untuk bekerja, untuk memiliki bisnis di bidang makanan, wajib memahami keamanan pangan. Oke. Ini ya, makanan aman adalah hak semua orang, keamanan pangan menjadi tanggung jawab ya dari orang-orang yang bergerak di bidang makanan. Nah, HACCP adalah salah satu sistem keamanan pangan yang paling populer ya. HACCP ini dia dicetuskan oleh zaman dulu ya oleh FSA ya, jadi di US sana, NASA sekitar tahun 1960-an, NASA ini membentuk atau menyusun sebuah sistem ya yang mereka mikir saya mau ngirim astronot nih keluar angkasa, saya mau memberikan mereka makanan dan saya mau makanan yang dimakan oleh para astronot di luar angkasa ini tidak menyebabkan sakit ketika mereka di luar angkasa. Gimana nih cara ngaturnya gitu ya. Nah, kebayang ya kalau di luar angkasa ya kita di daratan ini aja diare urusannya panjang gitu, apalagi kalau kita diare di luar angkasa gitu kan susah ya bisa terbang-terbang gitu ya. Nah, oleh sebab itu si NASA membentuklah sebuah sistem yang mana kemudian sistem ini dipresentasikan di depan BPOM-nya US. Nah, ketika FDA ngelihat gitu ya, FDA iri gitu, kenapa cuma astronot aja yang berhak untuk mendapatkan makanan aman gitu kan. Sebenarnya bukannya semua orang di dunia ini berhak untuk mendapatkan makanan aman. Akhirnya sistem HACCP ini diadopsi ya oleh FDA dan diimplementasikan di industri makanan yang ada di dunia.
Ya, sampai akhirnya Codex membentuk sebuah sistemnya gini. Codex membuat acuannya gimana sih seharusnya HACCP ini dikerjakan gitu. Ya, sistemnya ilmiah dan sistematis. Waktu itu kita sudah sempat membahas tentang ini. Tools dan analisa bahaya sistem pengendaliannya ini tetap ya, jadi dia digunakan di berbagai jenis industri, di berbagai jenis ukuran industri, jenis produk, jenis negara gitu ya, semua bisa menggunakan tools yang sama yaitu tools HACCP. Nah, tapi ternyata yang namanya HACCP ini dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus didukung oleh sekumpulan aktivitas ya untuk memastikan bahwa HACCP yang kita sudah tetapkan, bahwa program HACCP yang sudah kita buat ini efektif. Tadi saya sempat membahas ya, HACCP ketika kita berbicara tentang HACCP, analisa bahaya yang dilakukan adalah analisa bahaya di proses produksi. Kalau kita tadi produksi susu, ya udah proses pemanasannya, proses penyaringannya gitu ya. Tapi di susunya itu sendiri. Sedangkan prerequisite program ini atau mungkin kita lebih akrab dengan sebutan GMP, ya mungkin kalau di kampus bahasanya masih GMP gitu ya. Ini adalah aktivitas-aktivitas di lingkungannya, aktivitas-aktivitas di orang yang menangani produk tersebut, orang yang menangani produk tersebut, ya, yang harus dilakukan untuk memastikan HACCP yang kita punya efektif. Misalnya nih, kalian mau melakukan proses khusus sterilisasi tadi, udah tahu oh pemanasannya minimal 70 derajat, waktunya 2 detik untuk mematikan bakteri. Ya, untuk mematikan bakteri waktunya harus setidaknya 2 detik di suhu 70 derajat. Nah, tapi ternyata kalian ngelakuinnya ya udah di samping kandang sapi itu. Efektif nggak HACCP-nya? Jadi nggak efektif ya, karena setelah pemanasan bakteri yang di dalam selesai, bakteri dari lingkungannya bisa jadi masuk lagi. Atau oke, kalian sudah ngerjainnya di dapur yang bersih gitu ya, dapur yang bersih, semuanya sudah diatur, udaranya sudah diatur gitu ya. Tapi ternyata orang yang melakukannya cuma pakai celana pendek sama kaos dalam, nggak pakai cuci tangan, habis megang nggak tahu apa di luar, tiba-tiba dia melakukan aktivitas pengemasan, plastikin satu-satu. Ya nggak pakai cuci tangan, nggak pakai ganti baju. Produknya akan jadi rusak nggak? Produknya akan jadi berbahaya nggak? Bisa jadi. Karena apa? Kontaminasi dari pekerjanya, kontaminasi dari orang yang melakukan packing ini tadi. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti bangunan, pakaian pekerja, personal hygiene, ini semua diatur dalam sebuah program yang disebut dengan prerequisite program, program persyaratan dasar atau good manufacturing practices. Ya, program-program yang sudah ada, aktivitas-aktivitas yang sudah harus ada sebelum kita mengimplementasikan HACCP. Oke, sudah bisa dipahami ya antara bedanya PRP dengan HACCP ya. Kita lanjut. Nah, kalau PRP-nya tidak efektif, maka HACCP yang kita buat juga pasti akan tidak efektif. Ya, HACCP tidak bisa berdiri sendiri, HACCP memerlukan PRP. PRP sudah harus ada sebelum kita mengaplikasikan HACCP, PRP harus ditetapkan dan jangan lupa PRP harus diverifikasi. Ya, jadi secara berkala dicek lagi masih relevan nggak untuk mengendalikan bahaya yang ada. Ya, jangan sampai sudah nggak relevan tapi masih kita pakai. Berarti kan nggak efektif dia dalam mengendalikan bahaya. Oke ya. Nah, implementasi PRP ini untuk apa sih? Yang pertama, PRP ini akan membantu kita mengendalikan bahaya keamanan pangan ya. Jadi dengan kita mengimplementasikan PRP akan ada banyak bahaya, terutama yang munculnya dari lingkungan atau pekerja gitu ya, yang akan terkendali. Jadi ketika kita mengerjakan HACCP ya, sudah banyak bahaya-bahaya yang tereliminasi. Bahaya yang muncul jadi tinggal bahaya yang ada pada bahan baku dan yang ada pada proses itu sendiri. Ya, ketika kita tidak mengimplementasikan PRP, maka bahaya-bahaya tersebut menjadi tidak tereliminasi sebelumnya. Ya.
Yang kedua, membantu mengendalikan kontaminasi. Misalnya ini ada potensi kontaminasi kimia, ya, dari residu bahan sanitan, dari residu sabun. Kita cuci piringnya pakai sabun colek. Sabun colek kita tahu ya tidak food grade, ya, sehingga ada potensi bahaya kimia enggak? Bahaya kimia yang mungkin nih bisa jadi tertelan gitu ya oleh konsumen, kemudian menimbulkan bahaya, bisa jadi gitu ya, dari residu-residu sabun yang mungkin ya mungkin tidak terbilas secara sempurna. Yang mana mungkin ini bisa kita hilangkan dengan kita mengganti sabun cuci piringnya dengan sabun khusus untuk mencuci piring. Ya, sabun yang khusus untuk mencuci piring ini sudah dibuat aman untuk makanan ya, sehingga residu-residunya pun sudah diatur. Jika sampai tidak sengaja residunya tertelan, ini tidak akan memunculkan bahaya yang terlalu parah sama dibanding dengan kita misalnya cuci piring pakai deterjen atau sabun colek. Saya tahu nih yang anak-anak kos nih ya, biasanya kalau udah kehabisan sabun cuci piring nih, nyucinya ya udahlah pakai deterjen ada gitu, atau sabun mandi gitu ya, kalau udah kepepet ya udah pakai sabun mandi aja gitu. Nah, ini dihindari ya, karena kita tahu residu dari sabun mandi atau deterjen itu tidak aman ya untuk makanan kalau tertelan. Ya, yang anak kos nih. Kemudian PRP juga bisa mampu membantu kita untuk menurunkan level bahaya. Ya, yang sebelumnya bahayanya tinggi, dengan kita mengimplementasikan PRP bisa jadi turun. Misalnya nih, oh ada bahaya kita mau bikin susu nih, ada bahaya benda asing. Benda asingnya datangnya dari saringan benda asing yang tercampur pada susu nih. Dengan kita mengimplementasikan, menyaring dulu nih sebelum proses misalnya, itu bisa menurunkan level bahayanya. Nah, ketika kita akan mengimplementasikan PRP atau GMP, ya, ini kita harus punya acuan. Ya, kita nggak boleh nih mau mengimplementasikan PRP, tapi kita kayak ya udahlah apa aja yang kelihatan aja yang diatur dan ngaturnya suka-suka kita. Nggak boleh. Harus ada acuannya nih. Acuannya yang mana? Ya, acuannya harus dipilih. Kita mau mengacu yang mana? Nanti kita lihat ada opsi apa aja sih. Gitu ya. Kemudian verifikasi PRP harus direncanakan. Kita harus punya rencana kapan sih kita mau melakukan verifikasi, pengecekan efektivitas secara berkala. Ya, misalnya pengecekan hasil form pemantauan aktivitas gitu ya, atau audit internal, ya, pengecekan audit gitu ya, untuk melakukan meriksa nih aktivitas yang sudah kita tetapkan masih efektif nggak mengendalikan bahayanya. Ya. PRP harus ditinjau, dan yang terakhir harus dimodifikasi apabila sudah tidak efektif lagi. Ya, kalau ternyata bahayanya masih tetap muncul gitu ya, ketika aktivitas pengendalian sudah dilakukan, maka harus dirubah. Ya, nggak bisa tetap dipakai, harus diubah. Oke. Nah, ketika kita memilih PRP, ya, PRP harus disesuaikan dengan yang pertama adalah kebutuhan kita, industrinya bergerak di bidang apa? Di bidang makanan. Makanannya makanan yang seperti apa? Tentu PRP untuk pabrik yang tingkat sensitivitas produknya tinggi, katakanlah susu, akan berbeda dengan ketika kita mengerjakan produk yang sensitivitasnya rendah, katakanlah tepung terigu. Ya, susu kan nggak diapa-apain ya, diliatin doang aja udah rusak gitu, tapi tepung terigu dia lebih kuat. Tentu saja program-program pengendalian yang kita implementasikan nantinya akan berbeda. Ya, bentuknya akan berbeda, standar keketatannya akan berbeda. Sesuai ukuran dan jenis proses serta produk tadi ya, beda antara PRP untuk susu dan PRP untuk tepung terigu. Diimplementasikan di seluruh sistem, nggak boleh pilih-pilih. Kalau kita mau mengimplementasikan food safety management sistemnya ini di produk A, maka mulai dari awal sampai akhir harus diimplementasikan PRP-nya. Ya, disetujui oleh manajemen dan tim keamanan pangan. Jangan lupa, PRP ini harus disetujui oleh tim keamanan pangannya. Nah, Adi, gimana sih caranya kita memilih acuan, kita memilih standar untuk prerequisite program? Ya, aturannya banyak, nggak cuma satu.
Ya, yang biasanya paling dekat dengan kita adalah peraturan perundang-undangan dari negara kita sendiri. Ya, boleh nggak pakai? BPOM punya nggak? Punya. Nanti kalau pengen lihat punya BPOM, bisa lihat yang namanya CPPOB. Cara, lupa saya. Apa sih CPPOB? Cara pembuatan produk pangan olahan yang baik. Ya, itu bisa dilihat di BPOM ada. CPPOB, cara pembuatan produk pangan olahan yang baik. Di BPOM macam-macam nih. Nanti ada juga cara pembuatan obat tradisional yang baik, cara pembuatan kosmetik yang baik, cara pembuatan obat yang baik, cara pembuatan pakan ikan yang baik, semuanya ada. Cara pembuatan, dan itu semua mengatur tentang GMP. Ya, mengatur tentang GMP yang harus diimplementasikan di tempat proses produksi kita ketika kita akan memproduksi barang-barang tersebut. Nah, kapan kita bisa pakai peraturan BPOM? Ketika produk kita dipasarkan hanya di dalam negeri. Ya, jadi kita bisa pakai BPOM ketika produk kita hanya dipasarkan di dalam negeri. Kalau produk kita diekspor gimana? Silakan dilihat adalah negara ekspornya. Kita mau kirim kemana? Kalau kita mau kirim ke Malaysia, boleh nih kita mengacu ke BPOM-nya Malaysia. Gimana aturan GMP BPOM-nya Malaysia? Harus diimplementasikan di organisasi kita. Nah, kalau selain itu boleh juga kita mengacu ke persyaratan pelanggan. Pelanggan punya aturannya seperti apa? Ya, jadi orang yang mau membeli produk kita nanti punya aturannya seperti apa? Kita boleh mengikuti aturan mereka. Atau misalnya kalau mau yang paling umum gitu ya, boleh kita mengacu ke kodeks. Ya, ketika kita akan melakukan ekspor lebih dari satu negara gitu ya, nggak mungkin dong kita akan mengimplementasikan peraturan dari semua negara yang akan kita sebarkan barangnya. Ya kalau cuma satu dua gitu oke. Kalau kita mau ekspornya ternyata ke 10 negara gitu ya, nggak mungkin dong kita ngecekin BPOM-nya 10 negara itu satu persatu gitu kan. Makanya kita bisa mengacu ke kodeks. Karena apa? Kodeks tadi di bawahnya UN, di bawahnya PBB. Maka dia berlaku secara internasional. Ya, dia sudah diaminkan secara internasional. Ya, bisa dilihat di General Principle of Food Hygiene ya, seksi 1969 ya. Jadi aturan ini sudah dibuat sejak tahun 1969 ya, sudah diamandemen dan yang terakhir diamandemen di tahun 2020 yang kemarin. Ya, nanti standarnya boleh di-download tadi di modul 1. Jadi ketika kita memilih PRP, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi kita atau dari tempat usaha kita gitu ya. Kita mau pasarnya siapa? Ya, yang paling umum siapa sih? Kodeks. Kenapa? Karena dia di bawah UN, berlaku secara internasional. Oke, disepakati gitu ya. Jadi orang kalau kita kirim ke luar negeri, yang dari luar tersebut, ya udah sama-sama mengacunya ke kodeks. Oke ya. Ini ya, Kodeks Alimentarius General Principle of Food Hygiene seksi 1969 tahun 2020. Ya, kalau misalnya nggak mau download yang di Sinaux, boleh di-download di webnya Kodeks. Ya, dia ini free, bisa di-download secara bebas. Yang pertama, kita akan di sini membahas tentang apa sih yang dibahas di dalam kodeks tersebut, di dalam standar kodeks tersebut. Apa saja yang harus diimplementasikan, apa saja yang harus dipenuhi. Kita akan membahas satu persatu dari semua klausa, dari semua poin yang ada pada standar kodeks tersebut yang mengatur tentang program persyaratan dasarnya. Ya. Yang pertama adalah tentang manajemen komitmen untuk keamanan pangan. Ya, jadi nanti di dalam organisasi kita, tim manajemennya sudah harus memiliki komitmen untuk mengimplementasikan yang namanya food safety culture, ya, kebiasaan-kebiasaan keamanan pangan. Elemennya apa saja sih yang harus ada? Yang pertama adalah komitmen dari manajemen dan seluruh personil untuk produksi dan handling produk yang aman. Harus tahu bagaimana caranya melakukan produksi dan handling ya, produk yang aman, tidak memunculkan bahaya dari semua potensi kontaminasi yang ada di area proses kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan ya, untuk mengatur tujuan dan merangkul semua personil dalam praktik keamanan pangan.
Karena kan tadi organisasi sudah berkomitmen ya untuk menghasilkan produk pangan yang aman. Semua produk makanan yang keluar dari organisasi kita ya dijamin keamanan pangannya. Oleh sebab itu harus ada leadership yang baik, harus ada pemimpin yang bisa ya mengatur tujuannya dan ngajakin orang lain untuk sama-sama peduli, ngajakin orang lain yang ada di dalam organisasi itu ya untuk sama-sama peduli dan aware terhadap keamanan pangannya. Ya, jadi biar mau untuk melakukan apa saja yang dipersyaratkan nantinya. Yang ketiga, meningkatkan pentingnya kesadaran hygiene pangan ya pada seluruh personil. Ya, jadi harapannya nanti kita bisa campaign gitu ya, pentingnya food safety itu apa sih di dalam organisasi kita gitu ya, biar mereka memahami dan mengaminkan bahwa food safety itu penting, bukan hanya sebagai peraturan yang harus dijalankan di dalam organisasi. Tapi mereka sendiri juga paham kenapa sih food safety itu penting, kenapa sih kok harus pakai baju yang bersih, kenapa harus cuci tangan, kenapa nggak boleh pakai aksesoris, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian komunikasi yang jelas dan terbuka termasuk untuk penyimpangan dan harapan. Ya, jadi misalnya nanti dari tim prosesnya gitu ya. Dari tim prosesnya ini ada ketidaksesuaian gitu ya dalam aktivitas proses produksinya, maka mereka harus mampu gitu ya untuk mengkomunikasikan ke atasannya ketika ada ketidaksesuaian. Biasanya kan suka takut-takut ya kalau misalnya ternyata lagi jalan produksi nih terjadi ketidaksesuaian gitu ya. Misalnya kita bikin susu tadi nih, ternyata waktu sudah dikemas dicek termometernya ternyata nggak sampai 70 derajat, ternyata cuma 60 atau 50 gitu ya. Padahal kan kita manasinya katakanlah cuma 2 detik. Ketika dia cuma 60, bisa jadi bakterinya belum mati semua. Ketika bakterinya belum mati, dia bisa menyebabkan bahaya dan ini harus dikomunikasikan. Jika tidak, maka produknya yang keluar jadi tidak aman. Ya, jadi komunikasi itu sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah ketersediaan sumber daya yang cukup untuk memastikan efektivitas sistem hygiene pangan. Ya, jadi yang terkait dengan bangunan gitu ya, terkait dengan seragam misalnya, terkait dengan mesin dan peralatan ini harus dipenuhi. Apabila memang hal itu dibutuhkan untuk memastikan atau menjamin keamanan pangannya terpenuhi. Oke. Kemudian dalam pelaksanaan implementasi sistem keamanan pangan, ya harus ada yang namanya manajemen review. Jadi tim manajemennya melakukan review terhadap aktivitas pengendalian keamanan pangan yang sudah dilakukan di dalam organisasi kita. Ya, setidaknya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Bagaimana sih implementasi dari pengendalian keamanan pangan sudah dilakukan di dalam organisasi kita? Ya, apa saja yang harus dibahas ketika kita melakukan review tersebut ya, ketika kita melakukan meeting tersebut, apa saja yang wajib untuk dibahas? Yang pertama, memastikan tugas tanggung jawab wewenang sudah dikomunikasikan dengan jelas. Ya, jadi job desk dari masing-masing bagian sudah ada dalam bentuk tertulis gitu ya, kemudian dikomunikasikan kepada siapa sih yang harus melaksanakan aktivitas tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah memelihara integritas sistem ketika ada perubahan perencanaan dan pelaksanaannya. Ya. Jadi dalam aktivitas operasional kita nih sehari-hari, apabila ada yang berubah, oh ternyata mesin yang digunakan untuk manasin susunya ini tadi berubah, kita udah nggak pakai 70 derajat selama 2 detik lagi. Kita ganti mesinnya ternyata lebih panas gitu ya. Nah, apakah dengan mesin yang baru ini sistem yang ada masih bisa memastikan produk yang keluar dari organisasi kita masih aman atau tidak? Ya, integritas sistem. Oke. Verifikasi pengendalian yang dilakukan dan dipastikan dokumennya yang paling terbaru. Jadi aktivitas implementasi Food Safety Management System ini kan harus ada bukti dokumentasinya ya. Kalau kita ingat di HACCP yang langkah ke-12 gitu ya, itu kan ada dokumentasinya. Nah, ini harus dipastikan dokumentasi yang beredar di dalam organisasi ini adalah versi yang terbaru. Jangan sampai ada dokumentasi yang sudah kadaluarsa yang masih beredar.
Memastikan training yang tepat dan supervisi yang sesuai untuk personil. Apakah pemenuhan persyaratan trainingnya sudah dipenuhi? Orang-orang yang bekerja di dalam organisasi sudah paham belum sih terkait dengan keamanan pangan? Orang yang harusnya paham HACCP gitu ya, sudah di training belum terkait dengan HACCP-nya? Ya, semua orang yang ada sudah memahami PRP-nya belum? Untuk memastikan bahwa keamanannya sudah terjamin. Ya. Memastikan pemenuhan terhadap regulasi, ya. Kalau kita akan mengimplementasikan HACCP kan pasti kita mengacu kepada regulasi, ya. Yang paling gampang kita ngacunya ke BPOM. Persyaratan keamanan pangan untuk makanan yang kita produksi ini, ya, diaturnya bagaimana? Nah, di dalam manajemen review nanti kita harus membahas makanan yang sudah kita produksi oleh organisasi kita sudah memenuhi persyaratan BPOM belum? Ya, di situ dibahas. Kemudian mempromosikan peningkatan berkelanjutan jika sesuai dengan mempertimbangkan pengetahuan, teknologi, dan praktek terbaik. Jadi apa sih continuous improvement, apa sih improvement yang bisa kita lakukan dalam pelaksanaan organisasi kita ke depannya. Ya, ini adalah poin-poin yang wajib dibahas ketika nanti kita mengimplementasikan Food Safety Management System dan melakukan rapat manajemen review. Oke, ini adalah 6 poin yang wajib dibahas. Ini adalah istilah dan definisi yang nantinya mungkin akan sering muncul gitu ya, yang sering muncul di dalam standar ini. Yang pertama adalah kontaminasi silang alergen, ya, kontaminasi yang muncul gitu ya akibat adanya sentuhan-sentuhan dari produk mengandung alergen dan produk tidak mengandung alergen gitu ya, penggunaan alat yang sama, penggunaan mesin yang sama, itu bisa jadi menyebabkan yang namanya kontaminasi silang. Ya. Kemudian good hygiene practices, ya, praktek kebersihan yang baik, tindakan pengendalian, ya, deviasi adalah selisih, ya, antara standar yang ditetapkan dengan toleransi yang kita terima. Oke, tindakan koreksi, ya, adalah apa yang kita lakukan untuk memperbaiki sebuah ketidaksesuaian, ya, agar tidak terulang kembali. Oke. CCP adalah critical control point, titik di mana kita mengendalikan bahaya kritis, ya. Critical limit adalah batas kritis, angka di mana kita pantau agar tidak sampai terlewati. Yang mana apabila terlewati maka produk menjadi berbahaya. Oke. Food business operator, ya, pelaksana bisnis makanan, dan HACCP plan. Ini adalah istilah-istilah yang mungkin akan sering kita dengar. Oke, sekarang kita akan membahas ke persyaratan teknis. Yang pertama kita akan membahas tentang desain dan facility, ya, desain dan fasilitas dari area proses tempat di mana kita akan bekerja. Tujuannya apa sih kita harus mengatur desain dan fasilitas dari area proses produksinya? Ya, yang pertama adalah kita meminimalisir kontaminasi yang mungkin terjadi. Tadi ya, misalnya kalau jendelanya bolong, ini berarti kontaminasinya bisa masuk nggak? Ya. Atau misalnya jendelanya dari kaca, kalau kacanya pecah, dia akan jadi kontaminan nggak sih? Kemudian desain dan layout memudahkan pelaksanaan maintenance, pembersihan, disinfeksi, dan meminimalisir airborne contamination. Ya. Kemudian permukaan kerja, kontak produk tidak memunculkan kontaminasi. Jangan sampai ternyata justru kontaminasi munculnya dari alat-alat yang kita gunakan atau dari meja yang kita gunakan. Jika diperlukan, fasilitas tersedia untuk menjaga temperatur, kelembapan, dan kontrol lainnya. Misalnya kita punya produk-produk yang harus disimpan pada temperatur-temperatur tertentu. Misalnya kita menyimpan frozen food, tentu yang namanya temperatur menjadi penting untuk dikendalikan. Ya. Kemudian pengendalian hama, ya, dan tersedianya fasilitas cuci tangan untuk personal. Kita akan bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah lokasi. Ketika kita akan menetapkan tempat untuk produksi, gitu ya, tempat untuk mengolah produk kita, membuat produk kita, ya, kita harus menetapkan yang pertama adalah lokasi. Lokasinya harus dipastikan, gitu ya, ada di tempat yang tidak banyak kontaminasi di sekitarnya.
Ya, jadi lingkungannya dilihat ada apa aja lingkungannya. Jangan sampai misalnya di sekitar pabrik-pabrik yang dia ternyata melakukan produksi untuk barang-barang yang memunculkan cemaran gitu ya, baik di airnya, baik di udaranya gitu, misalnya pabrik besi atau pabrik semen gitu, itu kan dia bisa memunculkan bahaya ya pada produk kita nantinya. Kemudian kondisinya harus bebas polusi. Tadi ya, kalau pabrik semen nih biasanya banyak partikel-partikel debu yang berterbangan nih. Kalau partikel-partikelnya berterbangan, kemudian kita produksi makanan di sebelahnya, kita harus bisa menjamin nih bahwa partikel-partikel tersebut tidak mengkontaminasi produk kita. Ya. Kemudian bebas banjir, ya, bebas hama. Oke. Memiliki penanganan limbah yang efektif ya. Jadi kita tahu bagaimana caranya kita menangani limbah-limbah yang kita keluarkan. Ya. Harus memiliki program perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana. Ya, jadi bangunannya sendiri juga harus dirawat. Harus dimiliki programnya. Ya. Dan apabila kita menggunakan bangunan sementara, harus ada fasilitas toilet dan cuci tangan yang sesuai. Ya, kadang-kadang kan ada gudang sementara nih pakainya kontainer gitu ya, kontainer ditaruh di halaman pabrik gitu ya. Nah itu tetap harus dikendalikan. Cuci tangannya di mana, gitu ya, toiletnya di mana, itu harus tetap ada. Nah, kemudian untuk bangunannya itu sendiri, ya, bangunannya itu sendiri. Yang pertama yang harus diatur adalah dinding area proses. Dinding area proses tidak boleh memunculkan kontaminasi. Artinya apa? Artinya harus dibuat ya dari bahan yang kuat dan tahan air. Tidak mudah rusak, tidak mudah mengelupas, tidak mudah berjamur. Ya, misalnya kalau dindingnya dari triplek boleh nggak? Triplek kalau kena air jadi seperti apa? Lapuk. Kalau lapuk ada potensi dia akan berjamur. Jamurnya bisa jadi dia kontaminasi ke dalam produk. Ya, atau dindingnya kita kering kok, nggak basah, area prosesnya nggak basah, area prosesnya nanti akan kering. Jadi pakai triplek boleh nggak? Dilihat tripleknya ini ada potensi gompal nggak? Kalau ada, biasanya kan triplek kan gampang kayak ngelupas-ngelupas gitu ya. Nanti kalau ngelupas-ngelupas kemudian dia potek-potek gitu ya, bisa masuk ke dalam produk nggak? Gitu. Atau kita udah tembok kok, cuman kita nggak dicat pakai anti air, catnya cat biasa. Dilihat basah nggak prosesnya. Kalau prosesnya basah, nanti airnya yang ada di lantai ini bisa nyerap ke dinding nggak? Dindingnya jamuran nggak? Kalau dindingnya jamuran, berarti dindingnya harus anti air. Tapi kalau proses kita kering kok, nggak apa-apa, ya udah berarti nggak apa-apa. Tadi ya, jadi harus ada pertimbangan ketika kita akan menetapkan dindingnya mau seperti apa, tergantung produk kita nih. Intinya dia tidak memunculkan kontaminasi. Kontaminasinya bisa apa? Tadi jamur. Jamur disebabkan oleh air. Ya, atau kalau dari triplek ada potensi pecahan triplek tadi. Pernah juga ada praktek dia pakai duplex yang gelombang plastik itu ya, apa sih namanya yang dia kayak dari biasanya buat mading tuh loh, ya kan duplex gelombang gitu ya. Boleh nggak kita dindingnya pakai gelombang gitu? Ternyata ketika diperhatikan di antara gelombang itu dia menjadi sarang hama. Jadi hama-hama ya, semut, hama-hama yang kecil-kecil itu masuk ke sela-sela duplex tersebut, kan bilangnya ini kan plastik Bu, plastik kan tidak menyerap air, jadi seharusnya dia bisa dong gitu. Ternyata ketika dilihat hama-hama masuk ke dalam celah-celah tersebut dan membuat sarang di situ sehingga dia menjadi sumber hama. Ya, jadi harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah lantai area proses harus mudah dibersihkan dan didisinfeksi bila diperlukan. Ya, umumnya lantai proses ini terutama apabila proses kita adalah proses basah. Ya, apabila proses kita adalah proses basah, lantainya ya ini harus dipastikan ya dia tidak menyerap air. Umumnya kita akan menggunakan keramik ya, atau yang kalau lebih
mudah ngurusinnya ini adalah lantai yang dilapisi dengan epoksi. Ya, untuk memastikan bahwa lantai tersebut yang memang itu tadi harus dipastikan mudah untuk dibersihkan. Ya, jadi ketika kita melakukan aktivitas basah, lantai tersebut mudah dikeringkan, atau ketika kita produksinya produk yang kering, ya celah-celahnya ini tidak menyebabkan penumpukan kotoran yang berfungsi yang nantinya dikhawatirkan dia akan menjadi sarang hama. Kemudian persimpangan dinding dan lantai ya bisa kita lihat di sini ya, bentuknya dia curve, ya bentuknya dia melengkung. Kenapa? Agar tidak menjadi tempat penumpukan kotoran. Ya kalau bentuknya melengkung gini, maka kan nggak ada sudut yang misalnya kalau kita lagi nyapu kotorannya ketinggalan di situ. Ya, jadi bisa dipastikan semua kotoran akan terbawa keluar. Ya. Kemudian drainage ya, drainase harus dipastikan bisa self draining. Ya, jadi kemiringannya, terutama kalau produk kita produk basah ya, kemiringannya bisa diatur untuk memastikan bahwa tidak ada air yang tergenang di area proses. Ya, jadi air bisa mengalir ke drainage-nya. Kemudian drainage-nya, drainasenya harus dipastikan ya, tidak menjadi akses untuk hama. Ya, karena ternyata seringkali hama masuknya lewat ini drainage, lubang-lubang got-got drainase itu ya. Jadi tikus masuk lewat situ, nyundul tutupnya dan bisa masuk ke area proses. Nah, jadi harus diatur gimana caranya untuk kecoa-kecoa atau tikus nggak masuk dari situ. Sering ya kalau kita mau bersih-bersih kamar mandi gitu ya, terus drainage-nya kita buka, tiba-tiba kecoanya keluar semua dari situ rame-rame. Ya, ini harus diatur gimana caranya biar tidak jadi sarang hama. Kemudian atap dan plafon sama ya, tidak boleh memunculkan kontaminasi. Misalnya kita menggunakan gypsum, ya dipastikan nih remahan gypsumnya gimana. Atau kita menggunakan triplek ya, harus ada perawatan untuk memastikan ya jangan sampai tripleknya yang sampai pecah-pecah terus yang ngegantung dari atas, gitu ya. Kemudian jendela ventilasi atap atau kipas ya untuk perputaran udara. Boleh nggak sih kita pasang jendela ventilasi atap atau kipas? Balik lagi, tergantung prosesnya, tergantung produknya. Kalau produknya memang sensitivitasnya rendah, ya tidak mudah terkontaminasi dengan udara dari luar, maka boleh. Tapi jika produknya sensitivitasnya tinggi, maka tidak boleh. Ya, udara yang masuk harus difilter terlebih dahulu, baru boleh dimasukkan ke dalam ruangan. Nah, untuk jendela-jendela yang terbuka nih, seperti apa persyaratannya? Harus dipasang insect screen ya atau kawat nyamuk ya seperti yang terlihat pada gambar nih. Harus dipasang kawat nyamuk untuk memastikan tidak ada hama yang masuk dari luar ke dalam area proses. Ya. Jadi jangan sampai ada burung masuk, ada kelelawar masuk, ada lalat masuk gitu. Jadi harus dipasang insect screen. Kemudian penggunaan pintu sama intinya tidak mudah rusak ya dan tidak memunculkan kontaminasi. Hindari penggunaan pintu kayu ya karena mudah rusak, mudah berjamur ya sehingga potensi kontaminasi menjadi muncul ya. Kemudian permukaan kerja ya. Permukaan kerja harus yang aman dan tidak memunculkan kontaminasi. Hindari penggunaan kayu. Tidak direkomendasikan karena apa tadi berjamur, kemudian potensi benda asing gitu ya. Gunakan meja misalnya dari stainless ya. Atau keramik gitu ya. Keramik pun hati-hati harus dijaga. Ya. Kemudian pencahayaan harus menggunakan lampu yang tidak mudah pecah, lampu LED. Ya gunakan lampu LED yang ya kalau pecah nggak jatuh, udah nggak dari kaca lagi gitu ya, harus tahan pecah. Atau mungkin bisa jadi dengan menggunakan cover. Ya, jadi ada lampu, kemudian dikasih kurungan. Jadi ketika lampunya ini meledak gitu ya, lampunya pecah, ada covernya yang nangkap pecahan si lampu. Kemudian konstruksi sarana produksi harus berbahan non-toksik dan inert. Ya, mesin-mesin yang kita gunakan, alat-alat yang kita gunakan harus berbahan non-toksik ya dan inert ya, jadi dia tidak bereaksi terhadap korosi, tidak bereaksi terhadap asam gitu ya, anti karat gitu ya. Ini yang harus kita implementasikan untuk bangunan.
Yang kedua, kita akan membahas tentang traffic pattern. Ya, bagaimana aluran manusia gitu ya, alur pergerakan untuk manusia, bahan baku, produk akhir, bahan kemas sampai dengan limbah ya, agar tidak menyebabkan potensi kontaminasi silang. Ya. Jadi ketika nanti kita akan membuat area produksi, ya, silakan nanti dibuat area produksinya ini dibuat denahnya. Ya, dibuat denahnya, kemudian direncanakan bagaimana sih orang-orangnya ini harus masuk dan keluar gitu agar tidak memunculkan kontaminasi silang. Jangan sampai nih dari area yang kotor gitu ya ternyata masuk ke area yang area bersih dulu baru kotor gitu ya. Jadi ada kontaminasi silang di situ, alur pergerakan manusianya diatur. Ya. Kemudian ada potensi kontaminasi eksternal atau tidak. Ya. Misalnya contohnya bisa kita lihat di sini ya, di gambar yang ada di layar. Masuk ya, pintu ruang ganti baju terlebih dahulu. Ya, jadi ini adalah ruangan bersihnya, ruangan kotornya ya, ruang loker kan ruang kotor ya, karena di sini pasti ada banyak kontaminasi silang. Kemudian masuk ke pintu masuk, di sini kita bersih-bersih gitu ya, cuci tangan, segala macam. Baru kita bisa masuk ke ruang produksi. Ya, setelah itu sudah beres, baru kita bisa keluar, bersih-bersih, baru keluar lagi. Gitu. Jadi tidak ada yang tabrakan nih pintunya, misalnya dibedakan gitu untuk menghindari tabrakan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah zoning, ya, di mana nanti di sini kita harus mengatur adalah tingkat hygiene dari masing-masing ruangan pada area proses kita. Ya, area di mana ada potensi kontaminasi silang dari udara atau jalur lalu lintas harus diterapkan identifikasi dan rencana pemisahan pembagian area. Ya, yang mana yang hygiene-nya lebih rendah, yang mana yang hygiene-nya lebih tinggi. Di mana produk-produk itu masih dalam bentuk raw material dan belum kita lakukan pengendalian bahaya. Sehingga nih, apabila terjadi kontaminasi pada ruangan itu, masih nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti pada prosesnya bahayanya masih akan dikendalikan lagi. Ya. Nah, kemudian di ruangan yang hygiene-nya lebih tinggi adalah di mana tindakan pengendalian terhadap bahaya sudah dilakukan. Ya, itu biasanya hygiene-nya lebih tinggi. Kita menghilangkan segala potensi kontaminasi di situ. Karena apabila terjadi kontaminasi di situ, sudah tidak ada lagi proses di mana kita bisa mengendalikan bahaya tersebut. Ya, jadi kita harus ngatur zonanya nih, yang mana yang kita misalnya masih boleh untuk masih bisa kontaminasi masih bisa terjadi dan yang mana yang enggak. Misalnya yang gampang susu ya, kita pakai susu aja gitu. Sebelum direbus nih, kalau dia masih kena udara terbuka gitu misalnya masih nggak apa-apa gitu karena nanti ada proses perebusan, ada proses pemanasan yang mana pada proses pemanasan tersebut bakteri-bakteri termasuk kontaminasi dari udara terbuka akan terkendali ya. Tapi kalau sudah direbus gitu ya siap dikemas jangan sampai kena udara terbuka lagi karena ketika terjadi kontaminasi sudah tidak ada lagi aktivitas pengendalian di situ ya, harus dipastikan sudah bersih. Nah, pengendaliannya bisa dilakukan dengan cara apa? Boleh segregasi fisik, ya, pemisahan secara fisik antar ruangannya. Ya, jadi ada temboknya, ada pintunya, gitu ya. Jelas yang mana yang zona low hygiene, yang mana yang zona high hygiene. Ya. Atau lokasi, dikasih jarak agar tidak terjadi kontaminasi. Agak jauh-jauhan nih, biar nggak ada cross contact. Kemudian diatur juga adalah arus lalu lintasnya. Jangan sampai orang kalau mau masuk gitu ya, harus lewat area kotor dulu baru ke area bersih. Nanti kan bisa jadi dia membawa kotoran dari area yang lebih kotor ke area yang lebih bersih. Harus diatur. Ya. Kemudian aliran udara, diusahakan aliran udara mengalir dari area yang lebih kotor ke area yang lebih, dari area yang lebih bersih, ya, ke area yang lebih kotor. Jangan sampai sebaliknya, karena tadi dia bisa membawa potensi kontaminasi. Ya, dia bisa membawa potensi kontaminasi yang mungkin aja ada dari udara. Ya.
Kemudian bisa juga waktu, ya misalnya tidak bisa dipisahkan nih ruangannya, terutama biasanya terkait dengan alergen. Alergen kan agak sulit ya untuk kita mengendalikan kontaminasi silangnya. Karena kontaminasi silang alergen ini mungkin sekali untuk tertinggal pada mesin. Bagaimana cara mengaturnya? Gitu ya. Bisa dengan memindahkan ruangan, kalau nggak mungkin ya ngaturnya waktu, urutan proses. Beresin dulu produk-produk yang tidak mengandung alergen, kalau sudah beres baru kita beresin produk yang mengandung alergen. Kalau sudah dicuci bersih, dijamin aman, baru kita proses lagi yang tidak mengandung alergen. Makanya di sini ada pemisahan dalam waktu dengan pembersihan dan disinfeksi yang sesuai, terutama untuk alergen. Selanjutnya adalah equipment ya, atau peralatan kerja, alat-alat yang kita gunakan dalam melakukan proses produksi. Persyaratannya harus apa? Yang pertama, memenuhi prinsip design hygiene. Ya, tidak ada celah-celah yang tidak bisa dibersihkan. Ya, semua sudutnya harus mudah dibersihkan, mudah dicuci untuk memastikan tidak ada sisa-sisa makanan ya pada equipment atau peralatan tersebut, karena sisa makanan ini nanti berpotensi memunculkan hama, semut, kecoa gitu kan, dia suka banget untuk cari sisa-sisa makanan. Ya. Permukaan kerja harus safe food ya. Permukaan kerja terutama yang kontak dengan makanan harus safe food, harus food grade. Ya, harus halus, mudah diakses dan dibersihkan. Apabila kita menggunakan gayung gitu ya, kadang-kadang kan suka kalau kita nadahin dulu di ember plastik gitu ya, di ember plastik, atau kita memindahkannya menggunakan gayung. Dipastikan memang menggunakan ember plastik atau gayung yang food grade. Ya, jadi harus ada informasi tentang food safe-nya atau lambang gelas sama garpu, gelas sama garpu. Ya, diperhatikan semua yang kontak dengan makanan harus mudah dibersihkan dan food grade, food safe. Ya. Kemudian halus ya, hindari penggunaan kayu sebisa mungkin, karena kita nggak tahu ya, kayu kan kadang-kadang suka gompal-gompal dan nggak kita sadari tiba-tiba sudah hilang nih gompalan dari kayunya itu. Kemudian self draining untuk proses basah, apabila kita pakai tangki ya, kita menggunakan tangki untuk pengadukan produk makanan liquid ya, pastikan memang ada tempat untuk mengeluarkan semua produk yang ada di dalam ya tanpa tersisa. Kadang-kadang keluaran untuk mesinnya, keluaran untuk tangkinya itu ternyata lokasinya lebih tinggi gitu dari yang bawahnya, sehingga tidak semua produk yang ada di dalam tangki itu bisa keluar. Ya. Kemudian penggunaan material untuk food pelumas dan bahan cleaning ya atau flushing. Ya, untuk apabila kita menggunakan mesin-mesin yang membutuhkan pelumas, misalnya kita pakai mixer. Ya, kita pakai mixer, kebayang ya, di mixer ini sebelah atasnya itu biasanya ada gear pemutarnya. Yang mana di gear pemutarnya ini biasanya kita kasih pelumas untuk memastikan mixer ini bisa berputar dengan lancar. Ya. Nah, gear pelumas yang ada di bagian atas, pelumas gear yang ada di bagian atas mixer ini besar potensinya untuk jatuh dan menetes masuk ke dalam makanan. Oleh sebab itu harus menggunakan material yang food safe. Ya, jadi pelumasnya harusnya food grade. Oke. Kemudian apabila ada pipa-pipa dan saluran ducting, ya dipastikan mengalir dengan lancar. Ya, tidak akan flow back, tidak akan balik ya, masuk lagi ke dalam atau menjadi akses untuk hama. Ya. Kemudian harus mampu mengendalikan parameter keamanan pangan, misalnya suhu. Ya, ini harus dipastikan sesuai dengan produknya masing-masing. Kalau misalnya ternyata butuh alat yang bisa jagain suhunya harus tinggi, misalnya kita bikin es krim itu kan sambil di mix, sambil didinginkan ya. Nah, ini berarti dia harus bisa dijaga suhunya agar tetap dingin. Atau sebaliknya, ternyata kita butuh pemanasan gitu ya, harus bisa mengendalikan suhu. Oke. Selanjutnya adalah fasilitas pasokan air. Ya. Penggunaan air untuk kontak produk wajib memenuhi standar air minum. Ya, untuk semua yang kontak produk wajib menggunakan standar air minum. Mengacunya kemana? Kita akan mengacu ke Permenkes ya. Permenkes nomor 492. Itu adalah acuan untuk air minum.
Ya, persediaan air minum harus memadai untuk memenuhi kebutuhan proses ya semua yang kontak pangan. Bagian dari bahan es apabila ada yang harus dicampurkan ke dalam produk, misalnya kita bikin bakso, bakso itu kan ada es batu yang dicampurkan ya, itu esnya juga harus es yang dibuat dari air minum dengan es batu yang terbuat dari air dengan standar air minum ya. Atau apabila kita menggunakan uap kukus ya, misalnya kita mengukus produk makanan nih, nah itu air yang digunakan untuk menghasilkan uap tersebut harus memenuhi 492 ya air minum. Fasilitas penyimpanan air, distribusi dan pengendalian suhu air harus didesain untuk memenuhi syarat kualitas air. Ya, jadi fasilitas penyimpanannya pun harus dibersihkan. Pipa-pipa distribusinya juga harus dipastikan sesuai dengan standar. Ya, kayak kalau di sini air pump bilangnya adalah air minum, tapi karena tidak ada perawatan gitu ya pada pipa-pipanya, maka air yang keluar dari keran-keran biasanya menjadi tidak memenuhi standar air minum. Ya, perawatan dari pipa-pipa distribusi. Ya. Air sebagai bahan tambahan atau kontak dengan produk atau permukaan produk harus memenuhi persyaratan mutu dan mikrobiologi terkait dengan produk. Ini tadi ya, mengacunya kita ke Permenkes 492 tentang air minum. Ya, untuk semua yang kontak produk. Terus kalau untuk cuci tangan, kalau untuk cuci piring boleh nggak kita nggak pakai 492? Boleh. Yang tidak kontak produk kita boleh mengacu ke air sanitasi. Saya lupa nomornya berapa ya, nanti bisa besok ya waktu Q&A saya coba cek dulu nomornya. Ada air untuk sanitasi dari Permenkes juga. Ya, itu boleh digunakan ketika untuk bahan-bahan untuk air yang tidak kontak dengan produk, untuk cuci tangan misalnya, atau untuk mencuci peralatan, ya, atau untuk aktivitas lainnya misalnya kamar mandi gitu ya, atau ya aktivitas-aktivitas kantor lainnya. Itu boleh menggunakan air standar sanitasi. Oke. Selanjutnya, fasilitas drainase dan cleaning. Ya, fasilitas cleaning harus tersedia untuk membersihkan bangunan dan peralatan. Ya, fasilitas pendukung seperti air panas dan air dingin harus tersedia jika dibutuhkan, dan pembedaan peralatan fasilitas pembersihan untuk food dan non-food. Jadi kita harus punya peralatan yang diperlukan untuk melakukan pembersihan. Sapu lah, kain lap lah, kemudian pel-pelan lah, segala macam. Atau mungkin vacuum cleaner gitu ya. Ini harus tersedia. Ya, fasilitas cleaning harus tersedia untuk memastikan kebersihan bangunan dan peralatan. Ya, fasilitas pendukung seperti air panas dan air dingin harus tersedia jika dibutuhkan, dan harus dibedakan yang mana yang untuk non-food dan mana yang untuk food. Ya, jadi untuk area proses dan area non-proses ini harus tersedia. Ya, nggak boleh digabungkan yang untuk kantor sama untuk area buat produk, ini nggak boleh gabung, apalagi untuk halaman gitu ya, nggak boleh gitu ya. Jadi harus ada secara terpisah. Fasilitas drainase harus tersedia, tidak menjadi akses hama, lancar, tidak tersumbat, dan dipelihara dengan baik. Jadi harus ada program pembersihan secara berkala drainage-nya agar nggak buntu, nggak rusak gitu ya. Harus ada masuk ke dalam rencana sanitasi kita nanti. Nah, aliran drainase harus mencegah dari kondisi backflow. Oke. Selanjutnya adalah fasilitas kebersihan personal. Setiap kita akan masuk ke area proses produksi, ya, kita harus meletakkan setidaknya satu fasilitas kebersihan personal, ya, untuk memastikan setiap personal yang masuk ke area proses harus siap dalam kondisi bersih. Ya. Fasilitas kebersihan karyawan harus tersedia di dekat titik persyaratan kebersihan diterapkan. Ya, biasanya kan kita menerapkan titik persyaratan kebersihan ini di area proses, ya. Maka fasilitas kebersihan personal ini harus nempel. Ya, jadi ada satu ruangan yang memang kita siapkan untuk orang siap-siap masuk. Ini harus seperti apa? Cuci tangan dulu, ganti baju dulu, atau apa? Ya, penetapannya harus jumlahnya cukup. Ya, ditempatkan dengan tepat dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Ya, jadi nggak boleh bareng gudang, nggak boleh bareng toilet. Ya, harus khusus memang untuk siap-siap. Ya. Bak cuci harus dirancang khusus untuk cuci tangan, nggak boleh buat cuci barang-barang, cuci piring, cuci peralatan lainnya, nggak boleh. Ya. Keran tidak boleh dioperasikan dengan tangan.
Ya, solusinya bisa dicari mungkin menggunakan sensor, mungkin menggunakan injak, ya, atau menggunakan siku. Ya, jadi bisa yang atas turun nih, atas bawah, atau kanan kiri. Ya, jadi ketika kita selesai cuci tangan, ini kan tangan kita sudah bersih. Jangan sampai kita menggunakan tangan lagi untuk menutup kerannya. Ya kalau misalnya keran putar kan mau nggak mau kita nutupnya pakai tangan lagi nih. Padahal kan tadi kita buka kerannya pakai tangan yang belum dicuci, gitu ya. Maka ada kontaminasi, ada potensi kontaminasi silang di situ. Ya. Kemudian mencuci harus ada sabun. Ya. Direkomendasikan sabun cair. Ya, karena kan kalau sabun cair ya udah sabunnya aja. Kalau sabunnya batang masih ada potensi tadi kontaminasi lagi ketinggalan. Bakterinya ketinggalan dari tangan di sabunnya. Dan harus ada fasilitas untuk mengeringkan tangan. Ya, fasilitas untuk mengeringkan tangan. Bisa pakai tisu, bisa pakai hand sanitizer. Lap tidak direkomendasikan ya, karena kan balik lagi nih, kalau kita masang misalnya handuk pengering atau lap pengering, ya itu kan banyak tangan yang akan menyentuh lap tersebut, ya sehingga ada potensi kontaminasi silang. Silakan gunakan tisu, tisunya yang tisu paper towel, ya biar nggak sobek. Kalau tisu biasanya gampang robek, ya gunakan yang paper towel atau gunakan hand dryer, ya yang pakai udara panas. Selanjutnya masih di fasilitas personal, ya jumlah toilet memadai, ya aturannya kita bisa lihat di peraturan perindustrian, ya. Jumlah toilet memadai sesuai dengan rancangan kebersihan dilengkapi dengan tempat cuci tangan dan pengering. Harus ada area toilet yang tidak langsung berhadapan dengan area proses. Ya, toiletnya tidak boleh berhadapan langsung dengan area proses. Harus di tempat terpisah, tidak ada di dalam area proses, tidak ada di dalam loker. Ya, kalau ada di dalam loker harus dalam kondisi yang tertutup. Dan pastikan ada fasilitas untuk cuci tangan lengkap dengan sabun dan pengering. Oke. Memiliki fasilitas ganti yang memadai, ya. Kemudian ada area untuk menyimpan pakaian bersih dan kotor secara terpisah. Ya, pakaian bersih dan kotor harus tersedia secara terpisah. Oke, jadi nanti kalau misalnya nih kita punya tempat locker, jangan sampai nih dia bawa jaket dari luar, disimpan di satu lemari yang sama dengan pakaian yang digunakan di dalam area produksi. Harus ada tempat penyimpanan yang terpisah. Ya mungkin helm dan jaket bisa disimpan di luar gitu ya. Kemudian di dalam locker ada locker untuk pakaian bersih dan locker untuk pakaian kotor. Biasanya kan suka ada raknya gitu ya, rak atas dan rak bawah. Begitu juga dengan sepatu. Nggak boleh disimpan di rak yang sama, silakan dipisahkan atas bawah atau kanan kiri, tapi ada penyimpanan yang terpisah antara sepatu kotor dan sepatu bersih. Oke. Ventilasi dan kualitas udara, ya. Fasilitas ventilasi dan kualitas udara harus bisa memastikan tidak terjadinya kontaminasi pada produk tadi. Udara harus mengalir dari area yang hygiene-nya lebih tinggi ke hygiene yang lebih rendah. Jangan sampai sebaliknya ya, kita bisa lihat pada gambar nih. Udaranya diambil, kemudian difilter, ya, kemudian masuk ke dalam area yang hygiene-nya paling tinggi, di mana potensi kontaminasi di situ paling rendah. Ya, dari situ baru boleh mengalir ke area yang hygiene-nya lebih rendah. Misalnya di sini adalah gudang gitu ya, atau gudang finish good, gudang raw mat, atau area proses yang sebelumnya gitu ya. Ini boleh gitu ya. Harus dipastikan dia tidak mengalir dari hygiene yang lebih rendah ke hygiene yang lebih tinggi. Oke. Kemudian suhu dan kelembapan udara harus dikendalikan jika diperlukan. Jadi apabila nih ternyata kita melakukan proses adalah untuk susu deh gitu. Susu tidak mungkin dilakukan proses di suhu ruang, karena dengan begitu maka bakteri akan semakin cepat tumbuh dan menyebabkan produk menjadi berbahaya. Maka suhunya harus diatur di mana kita bisa menekan agar bakteri tersebut tidak tumbuh dengan cepat. Ya. Sistem aliran udara harus didesain untuk mencegah udara mengalir dari area yang terkontaminasi ke area yang bersih.
Ya. Selanjutnya adalah pencahayaan. Pencahayaan boleh tersedia baik secara alami maupun buatan, ya. Jadi boleh dari lampu atau mungkin kita masukin pakai glass block itu juga boleh, ya. Yang pasti harus cukup, ya, nggak boleh remang-remang sehingga personel bisa melakukan aktivitas dengan baik, ya, dan tidak terjadi investasi hama. Biasanya di gudang banyak sudut-sudut gelap, yang mana sudut-sudut gelap ini harus dihindari. Karena di tempat-tempat gelap itulah hama suka ngumpul dan bikin sarang. Ya, jadi gunakan pencahayaan yang cukup dan merata, ya. Lampu yang digunakan tadi kita sempat bahas, ya, harus dilindungi untuk memastikan tidak menyebabkan kontaminasi terhadap produk. Ya, jadi kalau pecah nih, gimana caranya biar pecahannya nggak kontaminasi produk? Apakah itu dikasih cover atau kita menggunakan lampu LED yang memang sudah tidak terbuat dari kaca sehingga dia tidak akan pecah. Ya, jadi penggunaan lampu juga harus dipertimbangkan. Kalau bisa kita lihat, ya, ini di gambar, ya. Ini lampunya ini ada cupnya lagi nih. Jadi dalamnya ada neon, kemudian ada cupnya lagi untuk memastikan tadi kalau lampunya pecah, maka pecahan akan tertampung nih dalam covernya. Oke, selanjutnya adalah warehouse, ya, gudang, ya. Area penyimpanan harus memudahkan perawatan dan kebersihan, seperti mengendalikan jarak dengan dinding, lantai, dan langit-langit, ya. Gudang, hati-hati jika kita menggunakan gudang dengan langit-langit yang sangat tinggi, maka harus ada cara, ya, untuk membersihkan area langit-langit tersebut. Ya. Kemudian beri jarak antar produk, antar palet, dan jarak dengan dinding dan lantai. Ya, jaraknya sejauh apa setidaknya orang bisa masuk dengan dinding, ya, antara produk dengan dinding orang bisa masuk untuk melakukan pembersihan. Ya, biasanya dia sekitar 30 sampai 50 cm gitu, ya, biar orang bisa masuk untuk bersih-bersih area situ. Nah, kemudian untuk lantai, ya setebal palet, ya, palet biasanya antara 20 sampai 25 cm gitu, ya. Kemudian antar produk juga sama, biar bisa dibersihkan, jadi tidak terjadi penumpukan yang menyebabkan sarang hama. Oke, memisahkan penyimpanan produk dan bahan kimia dan non-food, gitu, ya. Kalau misalnya kita punya bahan kimia atau non-food, ini harus disimpan di area yang terpisah. Ya, tidak boleh digabungkan dengan produk-produk food karena takutnya nanti akan tertukar atau mengkontaminasi. Ya, apabila memang terpaksa disimpan dalam satu area, ya, pisahkan bagiannya. Pisahkan bagiannya, beri identitas. Atau raknya kita cuma satu, Kak, gimana? Taruh di bagian bawah, di mana jika dia tumpah, dia tidak akan mengkontaminasi produk makanan. Ya, jadi harus dipisahkan areanya dan harus jelas identitasnya bahwa area tersebut adalah area food. Tapi kalau bahan kimia harus disimpan, ya, di area akses terbatas dan terkunci. Ya, harus terpisah, terbatas, dan terkunci. Misalnya di lemari khusus, ya, yang dikunci dan kuncinya hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, nggak bisa diakses oleh orang sembarangan. Kenapa? Karena bahan kimia ini banyak sekali yang sifatnya racun, gitu, ya. Yang mana nanti kalau misalnya tidak terkendali, dikhawatirkan dia bisa diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian digunakan untuk meracuni produk makanan yang kita punya. Ya. Hindari akses hama, ya, semua jendela-jendela ingat harus dipasang insect screen, ya. Melindungi produk dari kontaminasi dan kerusakan, ya, pintunya harus ditutup, gitu, ya. Kemudian suhu kelembapan harus dijaga jika diperlukan. Menentukan area non-conformance atau area produk tidak sesuai, harus ada satu area di mana di situ adalah tempat produk tidak sesuai disimpan, produk-produk rusak, produk reject. Ya, produk rejectnya nanti disimpan di sudutnya mana nih? Harus ada area tersebut khusus dan ada identitasnya. Ya. Kemudian rotasinya harus jelas, FIFO atau FIFO, ya, yang mana yang FIFO, yang mana yang FIFO. Ya, jadi biar kita menghindari penggunaan atau menghindari dead stock produk-produk atau bahan baku yang mati. Tidak menggunakan truk atau forklift berbahan bakar bensin. Ya, tidak menggunakan truk atau forklift berbahan bakar bensin, takutnya timbalnya dari buangan asap knalpotnya ini mengkontaminasi produk. Memelihara kendaraan dan konveyor serta wadah, ya, agar tidak memunculkan kontaminasi, dan melakukan pemisahan untuk produk mentah dan matang
atau makanan alergen dan non-alergen. Ya, harus jelas segregasinya, apakah itu jarak, apakah itu identitas, beda rak, itu harus jelas. Oke. Kita masuk ke poin selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan ya silakan nanti dituliskan di tadi ya link yang sudah dikasih oleh panitia. Besok kita akan bahas satu persatu pertanyaan yang ada di situ. Oke. Selanjutnya adalah training ya, pelatihan apa saja sih yang harus dimiliki? Organisasi harus menentukan kompetensi personal dari semua aktivitas yang dibutuhkan ya. Jadi untuk semua aktivitas yang ada di dalam organisasi kita nanti harus menentukan saya mau orang yang mengerjakan aktivitas ini harus menguasai apa saja. Ya, organisasi harus memiliki dokumen tertulis untuk itu. Ya. Kalau untuk orang yang bisa di QC ini misalnya harus memiliki sertifikat GLP, misalnya Good Laboratory Practices, misalnya seperti itu, terbiasa bekerja di laboratorium, memiliki sertifikat apa gitu ya. Nah ini harus ada dokumentasi tertulisnya. Menyediakan program pelatihan termasuk refreshment training. Ya, jadi untuk hal-hal yang memang harus dimiliki oleh semua karyawan, misalnya terkait dengan pengetahuan keamanan pangan. Ya, silakan siapkan program pelatihan terkait dengan pengetahuan keamanan pangan atau bagaimana cara menangani bahan dan produk yang kita proses ya dalam organisasi kita. Dan jangan lupa lakukan refreshment training. Ya, pembaharuan. Jadi biar ingat, biar nggak lupa trainingnya jangan-jangan sudah 5 tahun yang lalu gitu ya, udah terlalu lama orang-orangnya sudah lupa semua gitu. Silakan lakukan refreshment training secara berkala. Jangan lupa untuk melakukan evaluasi efektivitas pelatihan. Ya, misalnya dengan pre-test dan post-test gitu. Jadi kita melakukan penilaian apakah training yang kita lakukan hari ini efektif atau enggak sih untuk menambahkan pengetahuan yang diperlukan oleh personal yang ada di dalam organisasi kita. Memastikan personal peduli terhadap relevansi dan pentingnya aktivitas yang dia lakukan. Ya, terutama kaitannya dengan keamanan pangan dan bagaimana kontribusi personil dalam mencapai sasaran perusahaan, yang mana di sini sasaran perusahaan mungkin salah satunya adalah keamanan pangan. Ya. Dan jangan lupa untuk memelihara bukti. Oke. Sorry. Nah, ini adalah topik pelatihan yang sebaiknya dibahas, ya sebaiknya diberikan. Ya. Misalnya adalah pelatihan CCP. Ya. Kemudian penanganan bahan kimia tadi, bahan kimianya harus disimpan di lemari tertutup gitu. Bagaimana cara menangani bahan kimia berbahaya, bagaimana cara memberi label, ya ini harus jelas. Kemudian alergen dan manajemen alergen adalah apa saja alergen yang diakui, produk kita mengandung bahan alergen apa saja, bagaimana caranya kita menangani produk-produk mengandung alergen itu, gitu ya, itu harus jelas juga. Pengoperasian mesin kontak pangan, bagaimana cara membersihkan mesin-mesin tersebut. Kemudian personal hygiene, persyaratan untuk masuk ke area proses, cuci tangan yang baik dan benar, aksesoris apa saja yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Oke. Aplikasi good hygiene practices, ya. Pengendalian ketidaksesuaian, ya. Dan untuk retail dan food service, karyawan harus bisa menginformasikan alergen ke pelanggannya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu punya usaha retail gitu ya, atau restoran atau kantin gitu ya, bagaimana cara menginformasikan alergen ke pelanggan. Mungkin kalau di sini teman-teman pernah main ke IKEA, ya kalau pernah makan di tempat restorannya IKEA gitu ya, kalau kita perhatikan di setiap menunya, di bagian bawahnya tertulis mengandung alergen apa, mengandung alergen apa, mengandung alergen apa. Itu adalah salah satu contoh mengkomunikasikan alergen kepada konsumen. Ya, ini harus dilatih bagaimana karyawan harus tahu, harus bisa mengkomunikasikan kandungan alergen yang ada pada produk. Oke. Selanjutnya adalah maintenance dan sanitasi. Bagaimana cara kita merawat mesin-mesin yang kita gunakan. Yang pertama, organisasi harus memiliki program preventive maintenance. Ya,
program perawatan secara berkala untuk mencegah kerusakan pada mesin, bangunan, dan peralatan. Ya, jadi harus punya rencananya nih, kita punya bangunan apa saja, perawatan berkalanya apa saja yang kita lakukan, dan frekuensinya harus jelas. Ya. Kemudian bagaimana cara kita melakukan perbaikan alat? Ya, kalau ada alat-alat yang rusak nih, gimana caranya kita melakukan perbaikan? Kemudian penetapan penggunaan tools maintenance, ya, sebaiknya dipisahkan antara tools yang digunakan di area proses dengan tools yang digunakan di area non-proses. Oke. Kemudian apabila terjadi perbaikan sementara, ya, apa yang harus dilakukan? Apakah dengan memberikan label gitu ya, atau mengeluarkan mesin sementara? Kemudian kalau ada perbaikan sementara, ya jangan terlalu lama. Biasanya perbaikan sementara itu kayak yang diikat dulu atau dilakbanin dulu. Ada kebocoran, ya udah dilakban dulu. Nah, gitu ya. Ini nggak boleh terlalu lama, harus segera dibenerin, ya. Kemudian pasca perbaikan, ya, pengecekan kebersihan, ya, dipastikan bahwa mesin-mesin atau peralatan yang habis diperbaiki, ya, ketika dimasukkan lagi ke area proses ini memang sudah terjamin keamanannya. Ya, terjamin bahwa tidak akan memunculkan bahaya. Oke. Kemudian menjamin bahwa ketika kita melakukan aktivitas maintenance ada perlindungan terhadap produk, ya. Jangan sampai ternyata aktivitas maintenance ini memunculkan bahaya kontaminasi. Oke. Dan yang terakhir adalah menggunakan pelumas food grade atau lubrikan yang food grade. Ya, dipastikan nih jangan sampai tadi kalau mixer kan dia di atas nih, jangan sampai ketika menetes ternyata lubrikannya bukan food grade sehingga dia menjadi kontaminasi. Cleaning dan sanitasi, ya, harus punya program cleaning dan sanitasi. Maksudnya apa sih program cleaning dan sanitasi? Program cleaning dan sanitasi adalah program atau rencana apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pencucian, ya, pada alat-alat dan mesin-mesin bahkan area kerja kita. Ya, gimana caranya kita nyuci mesin A, gimana caranya kita ngepel, gimana caranya kita nyapu, gimana caranya kita bersihin botolnya misalnya, ya. Nah, di situ ada yang harus ditulis pada rencana cleaning dan sanitasi adalah bahan kimia yang digunakan. Apabila kita nyuci mesinnya pakai sabun, sabunnya sabun apa? Ya, sabunnya sabun apa? Makainya berapa banyak? Karena jangan-jangan kalau kurang, ini jadi nggak efektif. Tidak semua bakteri yang ada pada mesin atau peralatan tersebut sudah mati. Tapi kalau kita pakainya berlebihan, jangan-jangan ada residu yang tertinggal yang bisa memunculkan bahaya. Ya. Kemudian prosedurnya bagaimana? Bagaimana cara kita mencuci pancinya misalnya? Apakah harus dipanaskan terlebih dahulu untuk memastikan lemaknya hilang? Atau bisa aja langsung dicuci gitu. Kemudian setelah dicuci harus dikeringkan, kemudian disemprot alkohol lagi. Itu juga adalah salah satu tahapan kerja gitu. Jadi nanti prosedurnya harus jelas. Kemudian alat sanitasi apa saja yang digunakan untuk nyuci panci ini harus pakai sponsnya yang mana? Boleh nggak pakai sikat aluminium misalnya ya, yang rambut robot itu ya? Atau pakai alat lainnya. Oh, lapnya bolehnya pakai lap yang tanpa serat, kanebo misalnya. Jadi alat-alat apa saja yang digunakan. Termasuk di dalamnya kita harus masukin adalah rencana sanitasi floor drain-nya. Drainasenya, bagaimana cara kita membersihkan drainase. Kemudian sanitasi pergantian produk, ya, terutama produk alergen non-alergen. Ya. Kemudian frekuensinya seberapa sering, misalnya nyapu itu butuh berapa kali sehari, ngepel butuh berapa kali sehari, nyuci alat butuh berapa kali sehari, penanggung jawabnya siapa, dan jangan lupa untuk melakukan verifikasi efektivitas sanitasi. Dengan cara apa? Biasanya kita melakukan swab test ya, jadi untuk ngecek sabun 20, misalnya nih, saya mau cuci piring. Saya mau cuci piring dengan menggunakan sabun cuci piring sebanyak 20 ml yang saya larutkan dengan 1 liter air. Ya, sabun cuci piring 20 ml saya larutkan dengan 1 liter air. Saya cuci dengan spons, kemudian saya keringkan. Saya panaskan nih, saya uap. Kemudian keringkan. Nah, nanti harus di swab test nih. Apakah tahapan 20 ml plus 1 liter ditambah dengan penguapan panas ya, ini bisa memastikan semua bakteri mati enggak? Caranya gimana? Kan kita harus swab test ya, tes ke laboratorium.
masih ada sisa-sisa bakterinya nggak? Apabila ternyata sudah efektif dan mematikan semua bakteri yang kita mau matikan, berarti itu sudah efektif. Oke. Nah, ketika kita melakukan pembersihan, ya, ini ada dua cara. Yang pertama adalah pembersihan kering dan yang kedua adalah pembersihan basah. Pembersihan kering biasanya dilakukan untuk produk-produk yang memang dia kering ya. Jadi tidak perlu melakukan pembersihan basah. Ya. Nah, prosedur pembersihan yang kita lakukan nggak boleh sampai menyebabkan kontaminasi lainnya. Misalnya ini kalian gitu ya punya mau melakukan proses buat tepung gitu. Kemudian biar bersih nih alat ayaknya, nyucinya, bersihinnya disemprot pakai udara kompresor. Apakah itu bersih? Gitu. Ternyata kan kalau kita nyemprot udara kompresor nih, kotoran-kotoran yang ada di shivernya, yang ada di saringannya, yang ada di ayakannya ini bukannya hilang, dia hanya berpindah tempat gitu ya. Jadi kita malah melakukan penyebaran kontaminasi dengan lebih luas. Ya. Bukan menghilangkan, kita malah nyebarin lebih luas. Jadi hindari penggunaan kompresor yang niup kompresor itu dihindari. Ya. Kemudian ada juga untuk pembersihan basah, konsentrasi dan waktu aplikasi bahan kimia harus sesuai dengan petunjuk pabrik ya. Kalau kita lihat di sabun cuci piring gitu ya kan biasanya ada ya berapa mili dilarutkan dengan berapa mili. Gunakan atau kalau yang ada merek ya 1 sendok teh gitu ya, 1 sendok teh dicampurin ke 1 mangkok misalnya seperti itu. Nah, karena kenapa sih kita harus ngikutin itu? Karena biasanya mereka sudah melakukan uji efektivitas. Oke. Harus tersedia bukti pelaksanaan pembersihan dan sanitasi. Jadi nanti kalian harus punya checklist-nya bahwa memang aktivitas pembersihan dan sanitasi ini sudah dilaksanakan. Ya. Di dalamnya harus ada area jenis perlengkapan dan peralatan apa saja yang digunakan. Ya. Karyawan yang bertanggung jawab siapa, metode dan frekuensi pembersihan serta desinfeksinya seperti apa dan aktivitas pemantauannya seperti apa. Ya, ini harus tersedia dalam bentuk dokumen tertulis. Besok kita akan melakukan workshop ya untuk merencanakan program sanitasi. Ya, jadi siap-siap ya besok ya. Kalau kita mau melakukan sanitasi terhadap alat apa, gimana caranya, gitu ya. Ketika program sudah kita buat, ya kita tetap harus melakukan yang namanya pemantauan terhadap efektivitas. Ya, pemantauan efektivitas dari program yang sudah kita buat. Ya, nah, apa saja sih yang dipantau? Yang dipantau tentu rencana kita. Rencana yang sudah kita buat nih harus diverifikasi. Efektivitas dari rencana yang sudah kita buat. Gimana caranya? Lakukan verifikasi berkala. Ya, baik secara visual maupun audit. Dicek nih, apakah memang rencana yang sudah kita buat dilaksanakan nggak sih sama timnya? Kemudian pemantauannya, misalnya nih kalau kita mau bersihin gitu ya, ada pH-pH yang diukur, ada suhu air yang diatur, konsentrasi bahan pembersih atau disinfektan sudah dilaksanakan sesuai dengan standarnya belum? Dicatat nggak? Ini harus ada buktinya. Ya. Kemudian mikroorganismenya ya harus mengikuti dari produsen bahan pembersih ya standarnya seberapa. Mati apa enggak gitu ya. Jangan lupa untuk melakukan validasi efektivitas bahan pembersih, swab mikro dan alergen tadi ya. Harus tahu kalau kita sudah menetapkan program, kemudian efektif atau tidak lakukan swab mikro. Ya. Apabila tidak bisa melakukan sampling mikro, silakan lakukan pendekatan secara prosedur dan konsentrasi. Melalui apa? Ya udah ikut aja petunjuk yang ada di kemasan. Ada nggak ya kayaknya contohnya ya? Ada. Ya, biasanya kan ada ya di belakang berapa liter dicampur dengan berapa liter. Nah itu biasanya mereka dari produsen sudah melakukan pengujian terhadap konsentrasi efektivitas ya. Selanjutnya adalah pengendalian terhadap hama. Setiap organisasi harus memiliki program pest control.
ya, program pengendalian hama. Oke. Jadi hama ada apa saja. Nanti organisasi harus bisa melakukan analisa. Di dalam area proses kita, ada potensi hama apa saja sih? Kemudian hama tersebut masing-masing sifatnya seperti apa? Setelah itu silakan melakukan membuat denah, ya, membuat peta. Kemudian lakukan titik-titik pengendalian, ngendaliin tikus di mana, ngendaliin lalat di mana, menggunakan alat apa. Ya, dipasang di denahnya situ. Kemudian lakukan inspeksi secara reguler, ya, memastikan efektivitas dari rencana yang sudah kita buat. Oke, apabila ternyata dalam pelaksanaannya ada temuan, silakan lakukan tindakan koreksinya bagaimana. Kalau sampai ditemukan tikus nih di sini, silakan bagaimana rencana tindakan koreksinya. Misalnya memperbaiki akses gitu ya, atau kenapa misalnya gara-gara pintunya terbuka, ya berarti sistemnya gimana caranya biar pintunya nggak terbuka. Ya. Apabila kita menggunakan pihak ketiga atau vendor, silakan pastikan kontraknya tersedia, ya, jelas apa saja yang diatur. Oke. Kemudian siapkan alternatif metode, ya, bahan kimia yang digunakan, MSDS-nya untuk bahan kimia yang digunakan, dan jenis insektisida serta rodentisida yang digunakan. Ya, harus dipastikan tidak memunculkan kontaminasi terhadap produk makanan. Oke. Nah, minum lagi ya. Nah, ketika kita melakukan pengendalian terhadap hama, ya, silakan dipastikan tidak ada penumpukan atau investasi hama, ya, jadi pembuatan hama-hama bersarang gitu ya di area proses kita. Area di dalam dan di luar bangunan produksi harus tetap bersih dan bebas limbah, ya, jadi sampah-sampah jangan sampai menumpuk terlalu lama. Ya, sampah di dalam area proses harus dikeluarkan dari area proses pada hari itu juga, jangan sampai dia numpuk di dalam sampai berhari-hari atau sampai semalaman aja udah nggak boleh, ya, harus keluar. Kemudian di luar bangunan, ya, limbah harus disimpan di tempat yang tidak menjadi sarang hama gitu ya, di tempat yang tertutup gitu ya, kemudian tidak menumpuk barang-barang busuk, ya. Sumber investasi yang potensial, ya, seperti peralatan lama dan peralatan yang tidak digunakan harus disingkirkan, biasanya untuk mesin-mesin lama, ya, yang sudah tidak digunakan kembali gitu ya, itu ditumpuk gitu ya, ditumpuk di gudang lama banget sampai berdebu gitu ya, biasanya area-area yang sudah lama tidak diakses seperti itu, dia akan menjadi tempat penumpukan hama. Ya, landscape di sekitar makanan harus dirancang untuk meminimalkan investasi hama. Ya, jadi akses-akses masuk, lubang-lubang jendela, pintu ini harus dipastikan tidak ada kontaminasi hama. Atau misalnya nih yang di dalam areanya, di dalam area prosesnya banyak pohon buah-buahan. Ya, ketika kita memiliki pohon buah-buahan, biasanya dia akan menjadi sumber, ya, sumber hama. Nah, silakan hindari adanya pohon-pohonan yang menempel langsung ke dinding area proses. Silakan dikasih jarak sekitar 1-2 meter. Ya, jadi kalau yang ada pohon-pohon buah, terutama pohon buah ya yang nempel ke area dinding, ini harus diatur untuk dijauhkan. Ya, silakan lakukan pemeriksaan bangunan dan fasilitas, ya, dan pemeriksaan perangkat. Peninjauan laporan pemantauan dari pihak eksternal apabila kita menggunakan pihak eksternal. Oke. Pengendalian terhadap investasi hama. Investasi hama, penanganan segera dan tindakan korektif yang tepat harus diambil. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan, ya, monitoring terhadap jebakan-jebakan yang memang sudah kita pasang, ya, kemudian ternyata kita nemu nih sarang-sarang hama atau tangkapan-tangkapan hama, gitu ya, kita harus melakukan penanganan dengan segera, ya, jadi dibersihkan, gitu ya, sumbernya dibersihkan, kemudian akses masuknya ditutup, ya, lakukan tindakan korektif yang tepat. Gimana caranya biar tikusnya nggak masuk lagi, aksesnya ditutup, atau misalnya ruangan-ruangan gelap berarti harus dibersihkan
Kalau misalnya disebabkan oleh tumpukan bahan-bahan yang tidak digunakan lagi, ya berarti harus dibuang gitu ya. Lakukan tindakan korektif. Ya. Kemudian perlakuan dengan bahan kimia, fisik, atau biologi harus dilakukan tanpa menimbulkan ancaman keamanan pada produk. Misalnya, kita mau melakukan memasang jebakan untuk tikus. Ya, berarti kan kita menggunakan bahan kimia gitu ya. Bahan kimia ini digunakan harus ada peraturannya. Untuk area di dalam proses produksi, kita tidak boleh menggunakan racun tikus. Ya, tidak ada racun tikus yang masuk ke area produksi. Untuk area dalam produksi, kita hanya diizinkan menggunakan jebakan dalam bentuk lem. Ya, hanya dalam bentuk lem. Tidak boleh menggunakan jebakan dalam bentuk racun tikus. Racun tikus hanya diizinkan untuk dipasang di luar area produksi. Ya, hanya diizinkan untuk dipasang di luar area produksi dengan syarat tempat untuk pemasangan racun tikus tersebut harus tertutup, terkunci, dan dipantek di dalam alasnya. Jadi nggak bisa dibuka dan nggak bisa dipindahkan karena takutnya disalahgunakan. Atau hindari juga penggunaan misalnya pestisida beracun ya dengan aerosol, penggunaan baygon semprot gitu ya. Itu tidak boleh digunakan karena ada potensi aerosolnya ini nanti akan berterbangan dan menempel pada makanan. Ya. Semua hasil catatan dari investasi hama, pemantauan, dan pemberantasan harus disimpan. Ya, harus bisa ditunjukkan ketika nanti akan ada audit. Oke. Penanganan limbah. Program manajemen penanganan limbah harus jelas. Ada limbah jenis apa saja di organisasi kita. Misalnya ada limbah organik, non-organik, B3, rumah tangga. Ya. Bagaimana cara penanganan masing-masing jenis limbah tersebut harus jelas. Ya. Kemudian juga harus ada ketentuan tertulis ya, pemisahan, penyimpanan, dan pembuangan limbah tadi, per kategorinya tadi. Ya. Kemudian frekuensi pembuangannya. Ya. Kemudian bagaimana cara memusnahkan limbah kemasan. Misalnya kita punya bahan kemas lama yang sudah tidak kita gunakan lagi karena kita udah ganti nih pakai bahan kemas yang baru. Silakan didiskusikan adalah bagaimana cara memusnahkan limbah bahan kemasan tersebut. Jangan sampai dibuang begitu saja tanpa dihancurkan. Karena ini memunculkan potensi penggunaan kembali ya. Jadi ada penyalahgunaan di situ. Oke. Kontraktor penanganan limbah ya harus sudah disetujui apabila kita menggunakan vendor, terutama untuk limbah B3. Limbah berbahaya harus dikelola oleh kontraktor ya yang memiliki perizinan dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Kemudian catatan pemusnahan harus dipelihara. Ya, apabila ada limbah B3, personelnya harus terlatih, harus sudah memiliki izin, harus sudah di training terkait pengelolaan terhadap limbah B3. Ya. Penyimpanan limbah harus jauh dari area makanan atau area produksi untuk mencegah hama masuk ke dalam area proses. Karena kita tahu ya area penyimpanan limbah ini pasti dia menjadi area tempat di mana hama-hama tersebut berkumpul. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang personal hygiene. Medical check-up. Medical check-up ini harus dilakukan. Belum jam 12 kan? Oh, masih jam 11. Medical check-up ya, ini harus dilakukan terutama untuk orang-orang yang kontak langsung dengan makanan. Ya, orang-orang yang kontak langsung dengan makanan memiliki potensi menularkan penyakit melalui makanan. Oleh sebab itu harus dilakukan medical check-up untuk memastikan orang-orang tersebut tidak menderita penyakit-penyakit yang dapat menular melalui makanan. Misalnya apa? Tifoid, TBC, hepatitis A, diare, dan demam gitu ya. Terutama nanti pengecekan wajib dilakukan terhadap 3 penyakit ini, tifoid, TBC, dan hepatitis A. Ya. Ini harus dilakukan secara berkala, setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Nah, kemudian selanjutnya adalah prosedur penanganan penyakit, infeksi, maupun luka karyawan harus ada. Bagaimana kalau ternyata karyawan lagi kerja, terus tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba ada kecelakaan kerja, terluka. Bagaimana nih caranya? Persyaratannya harus apa? Ya.
Kuesioner kesehatan visitor dan kontraktor yang mau masuk ke area proses, dipastikan mereka tidak pernah mengidap penyakit yang menular melalui makanan, misalnya yang ini tadi ya, tifoid, TBC, dan hepatitis A. Kemudian penanganan luka pada kulit karyawan harus seperti apa? Ditutup dengan plester kedap air yang sesuai, ya, dan sarung tangan. Yang sesuai itu yang seperti apa? Warnanya harus kontras dibandingkan dengan warna makanan, ya, atau dapat dideteksi dengan logam atau X-ray. Ya, jadi ada plester ya yang di dalamnya ada kepingan logamnya, sehingga ketika dia copot gitu, ketika dia lepas dan masuk ke dalam makanan, ya, metal detektor atau X-ray bisa mendeteksi adanya plester luka tersebut. Atau misalnya jika tidak, ya gunakan warna yang kontras dengan warna dari produk, atau gunakan warna yang kontras juga dari warna kulitnya. Jadi nggak ketika dia hilang dia akan aware bahwa ada plester yang hilang. Misalnya menggunakan yang gambar-gambar gitu ya, warna pink gitu ya. Jadi kan dia akan mencolok sekali. Selanjutnya adalah personil ya, harus menjaga kebersihan dan higienitas ya. Jika mungkin buat peraturan personil harus mandi ya sebelum masuk sebelum kerja, sebelum berangkat bekerja gitu ya. Kemudian pakaian kerja harus bersih dan melindungi tubuh dari kontak langsung ke makanan untuk mencegah kontaminasi. Ya, jadi bajunya nggak boleh yang sudah kotor, yang sudah brudul, sobek-sobek itu nggak boleh karena ada potensi kontaminasi di situ. Kemudian penggunaan PPE yang bersih, ya, peralatan perlindungan diri, ya, personal equipment, protective personal equipment, ya, harus bersih, nggak boleh kotor. Penggunaan sarung tangan yang bersih dan utuh, jadi kalau sarung tangannya sudah sobek-sobek harus segera diganti. Kemudian apabila ada visitor yang masuk ke dalam area proses, harus mengikuti peraturan personal hygiene. Ya, mau itu owner, mau itu auditor, mau itu konsultan gitu ya, ketika akan memasuki area proses harus mengikuti peraturan yang tersedia. Ya. Hand sanitizer tidak boleh menggantikan cuci tangan dan harus digunakan hanya setelah cuci tangan. Jadi nggak boleh mau masuk area proses produksi kita cuma pakai hand sanitizer aja. Harus cuci tangan dulu baru kita pakai hand sanitizer. Ya, jadi hand sanitizer ini tidak bisa menggantikan fungsi cuci tangan. Oke. Nah, kapan sih kita harus mencuci tangan? Ya. Yang pertama adalah sebelum dan setelah proses bahan makanan dan peralatan dilakukan. Jadi sebelum kita melakukan pengolahan terhadap bahan makanan, ya sebelum dan setelah kita harus cuci tangan. Setelah bersin, batuk atau menggaruk anggota tubuh lainnya, cuci tangan dulu baru kita boleh pegang baru kita boleh pegang produk lagi. Ya. Setelah menggunakan tisu atau sapu tangan, ya, setelah memegang bagian tubuh dan baju, setelah makan, minum atau istirahat, okay, setelah merokok atau makan permen, sebelum memakai dan berganti hand glove, setelah clear up, sebelum menyajikan makanan dan setting table, sebelum dan setelah proses produk mentah dan setelah dari toilet. Ini adalah kapan di mana kita harus cuci tangan. Oke. Okay. Cara mencuci tangan yang baik dan benar ya, ini akhir-akhir ini lagi populer gitu ya, bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan saran WHO ya, telapak tangan, punggung tangan, jari-jari, kuku, jempol, ya, ujung kuku dan pergelangan tangan jangan sampai lupa, lakukan setidaknya 30 detik. Kemudian selanjutnya adalah apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam area proses. Ya. Gunakan penutup kepala. Ya, gunakan penutup kepala yang menutupi semua bagian kepala yang ada rambutnya. Ya, jadi semua rambut harus masuk ke penutup kepala. Hairnetnya ya bisa dilihat di sini ya di gambarnya ya, hairnetnya menutupi semua rambut yang ada di kepala. Memastikan pakaian selalu dalam keadaan yang bersih ya, kalau yang udah noda-noda silakan diganti, dicuci dulu baru digunakan kembali ya, tidak harus baru tapi harus bersih.
Ya, jangan makan dan minum, mengunyah permen dan merokok di dalam area proses. Nggak boleh. Oke. Dilarang bersin dan batuk di atas makanan. Dilarang merokok dan vaping juga nggak boleh ya. Di dalam area proses, dilarang menggunakan parfum. Dilarang menggunakan parfum atau hand lotion, body lotion lainnya yang memiliki aroma wangi berlebihan. Ya, kenapa sih gitu ya? Bukan karena takut mengkontaminasi makanan gitu ya. Aromanya mungkin tidak akan sekuat itu untuk merusak atau mengkontaminasi makanan gitu ya. Tapi untuk kita melakukan menghindari justifikasi bersih. Manusia cenderung melakukan justifikasi kebersihan melalui aroma. Ya, baju yang udah wangi dianggap bersih padahal belum tentu. Berangkat kuliah wangi banget, pada wah gila wangi banget, mandi berapa lama? Belum tentu. Malah biasanya kalau anak-anak kuliah itu ya semakin wangi semakin lama nggak mandinya gitu, apalagi di Bogor gitu ya, pagi-pagi masih dingin nggak usah mandi lah, pakai parfum aja yang banyak. Ya. Justifikasi manusia cenderung dimulai dari dari aroma, atau yang paling gampang deh, habis makan pecel ayam, ya cuci tangan, beres cuci tangan, apa yang pertama kali dilakukan biasanya? Tangannya dicium. Oh, kalau udah wangi berarti sudah bersih. Ternyata tanpa disadari di sela-sela kuku banyak sisa nasi yang belum bersih. Ya itu kenapa kita nggak boleh pakai wangi yang berlebihan di area proses. Menghindari justifikasi kebersihan melalui aroma. Dilarang menggunakan perhiasan kuku dan bulu mata palsu. Jelas ya ini ya, kontaminasi fisik. Ditakutkan ketika kita memegang produk ya kukunya atau bulu matanya jatuh dan masuk ke dalam makanan. Dilarang menyentuh mulut, hidung, dan bagian lainnya yang berpotensi mengkontaminasi makanan. Megang-megang badan, megang-megang muka, ya kemudian megang makanan itu nggak boleh karena ada potensi kontaminasi. Selanjutnya, visitor, tamu, termasuk di dalamnya adalah maintenance worker, ya, atau owner gitu ya. Kalau masuk ke area produk, ya harus menggunakan pakaian pelindung dan mematuhi ketentuan kebersihan yang telah disusun. Semuanya harus nurut, tidak terkecuali. Ya, pengunjung harus dipandu melalui kebijakan kebersihan bisnis sebelum masuk, sebelum kunjungan, dan didorong untuk melaporkan semua jenis penyakit cedera yang dapat menimbulkan masalah kontaminasi silang. Jadi boleh dikasih form dulu nih, aturan masuknya seperti apa. Terus ada penyakit-penyakit apa enggak gitu ya. Jadi kita tahu pengunjung ini boleh masuk atau